Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sidik Susilo. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan konsentrasi dalam bidang manufaktur. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah dan diskusi maupun demonstrasi secara langsung, baik dalam kelas luring maupun daring. Tanya jawab, penugasan, baik penugasan secara individu maupun berkelompok, saya berikan di dalam setiap kelas saya. Untuk penilaian seperti biasa saya ambil dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu getaran mekanik, yang merupakan kelompok mata kuliah inti atau wajib yang harus diikuti setiap mahasiswa dan mahasiswi jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan bobot 3 SKS yang wajib diambil pada semester 4. Setelah mengikuti mata kuliah getaran mekanik ini, diharapkan tiap mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fenomena dasar mesin dan perilaku terjadinya getaran, serta dapat menganalisis model getaran akibat pembebanan dinamis maupun statis getaran yang pada massa, serta gaya yang berhubungan dengan getaran tersebut, pengaruh benda elastis pada massa maupun struktur yang mampu bergetar pada derajat kebebasan tertentu, serta mahasiswa mampu memahami pengaruh getaran tersebut dalam setiap perencanaan perawatan setiap mesin dalam dunia industri. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran pada pertemuan kedua saya yang berjudul Sistem 1 Derajat Kebebasan atau Single Degree of Freedom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali dalam MK Getaran Mekanik dengan subbab yaitu Sistem 1 Derajat Kebebasan. Mungkin sebelum kita mulai MK pada hari ini, mungkin ada yang bisa mencontohkan fenomena Sistem 1 Derajat Kebebasan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, raise hand. Oke Pak, izin menjawab Pak. Ya, silahkan Tegar. Mungkin apakah seperti pohon yang tertiup oleh angin yang bergerak dari kiri ke kanan ataupun dari belakang ke depan? Ya, tepat sekali. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberikan contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya? Silahkan, raise hand. Boleh Pak? Ya, silahkan. Kalau menurut saya sih sok motor yang terkena jalanan rusak Pak, karena naik turun. Oke, sip. Oke, mungkin seperti itulah getaran mekanik, khususnya sistem 1 derajat kebebasan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti contoh yang disampaikan oleh Tegar, seperti pohon yang terkena angin atau dorongan gaya dari luar yang dia bergerak dari kiri ke kanan ataupun maju mundur. Kemudian yang disebutkan Afwan tadi yaitu seperti shock breaker, tapi dengan catatan jika shock breaker itu hanya naik turun. Seperti kita ketahui bahwa shock breaker itu ada tumpuannya yang dimana dia selain bisa naik turun juga bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi bisa dikatakan jika naik turun saja satu sumbu itu adalah 1 derajat kebebasan. Oke. Sebelumnya yaitu ada beberapa jenis getaran. Jenis getaran itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan satu actuating force-nya atau gaya yang mengenai sistem tersebut. Jadi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu getaran alami atau getaran bebas dan juga getaran paksa atau getaran yang dikarenakan adanya gaya dari luar. Dan kedua jenis getaran ini memiliki 2 jenis anak pula, yaitu getaran teredam dan getaran tidak teredam. Kemudian jenis getaran yang berikutnya adalah jenis getaran yang dipengaruhi oleh tegangan pada media supportnya atau pendukungnya, yaitu ada 3, yaitu getaran longitudinal dan getaran transversal serta getaran torsional. Ini merupakan 3 jenis yang berdasarkan support sistemnya atau media pendukungnya.
Mungkin ada yang ditanyakan mengenai jenis getaran berikut. Saya ingin bertanya Pak. Iya, silakan. Kan Bapak menjelaskan terkait getaran longitudinal, transversal, dan torsional. Apa sih yang membedakan 3 getaran itu Pak? Oke, secara tekstual mungkin bisa saya jelaskan lebih jelas, yaitu saya gambarkan saja. Secara tekstual, longitudinal adalah getaran yang arah getarannya itu sejajar dengan sumber getaran. Sedangkan transversal yaitu getaran yang tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan torsional, seperti kita ketahui, torsi atau gerakan melingkar itu adalah dia melingkari dari sumbu getarannya. Misalkan saya gambarkan seperti infocus atau OHP yang ada di atas kelas ruang kita. Oke, ini adalah tiang penyangga atau support sistemnya. Ini massa dari infocus itu sendiri. Kemudian ketika ada gaya atau massa ini sendiri, dia akan secara alami bergetar. Dia akan naik turun. Misalkan ini X, kemudian ini X aksen. Jadi dia naik turun sejajar dengan sumbu strukturnya. Kemudian jika transversal dengan media yang sama, misalkan dia bergetar ke kiri ke kanan. Kalau longitudinal ke atas ke bawah. Sedangkan transversal misalkan dia tegak lurus dengan arah strukturnya. Nah, geraknya seperti pendulum, jadi ke kiri ke kanan. Jadi dia tegak lurus. Sedangkan torsional ini penyangga dengan sistem yang sama, tapi dia ada getaran berputar. Mungkin bisa kita analogikan atau bisa kita amati seperti pada mesin-mesin seperti kompresor, pompa, dan mesin motor bakar lainnya. Mungkin saya harap jawaban saya sudah jelas ya, Jiat. Itulah pengertian dari longitudinal, transversal, dan torsional. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2 jenis getaran, yaitu getaran bebas atau alami. Pengertiannya adalah jika gerak periodik berlanjut setelah penyebab getaran tersebut atau gangguan aslinya kita hilangkan. Misalkan gerakan pendulum yang seperti saya contohkan tadi, dari titik mula-mula posisi poin A, saya tarik ke posisi poin B, saya hilangkan, dan dia masih terus maju mundur kiri kanan. Itulah yang bisa dikatakan sebagai getaran bebas atau alami. Ketika eksitasi atau jari saya hilangkan, dia masih bisa melakukan osilasi dari titik A ke titik B sebagai awalan, kemudian balik ke titik A ke titik C, terus menerus hingga dia berhenti. Oke ya, seperti itu gerakan osilasi bandul sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu getaran paksa atau berdasarkan gaya penggerak. Sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, misalkan lonceng berbunyi. Lonceng berbunyi dia bergetar karena hammer atau pemukul. Ketika pemukul ini dihilangkan, getarannya juga hilang. Maka itulah yang disebut getaran paksa, yaitu jika massa bergetar di bawah pengaruh gaya eksternal. Kalau pada lonceng, massa bergetar yaitu tempurung lonceng itu sendiri, dan gaya eksternal adalah hammernya, pemukulnya. Ketika pemukul dihilangkan, maka si lonceng pun berhenti bergetar. Atau mungkin pada bisa kita temui pada
peralatan mesin. Kalau saya contohkan di sini adalah konveyor getaran. Konveyor getaran ini digunakan untuk menggerakkan benda dari poin awal ke poin akhir dengan cara menggetarkan konveyornya, sekaligus menyaring media yang dari kasar menjadi halus misalkan, atau mungkin pada saat bisa kita temui pada industri penghancur batu misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke getaran bebas. Getaran bebas secara diagram sederhana seperti ini ya. Tadi saya contohkan itu pendulum, tapi yang saat dia bergeraknya kiri ke kanan, kemudian saya contohkan kembali seperti kereta sederhana, yaitu getaran bebas osilasi suatu sistem ke posisi kesetimbangan. Seperti pendulum tadi, ada gaya gaya eksternal kita lepaskan, dia nanti terjadi simpangan. Ya, jika pendulum dia tidak ada pertambahan panjang dari support sistemnya. Kalau yang saya contohkan ini kereta sederhana adalah ada perpanjangan support sistemnya. Namun di sini kekakuan pegas itu nilainya tetap. Oke. Seperti dijelaskan, getaran bebas hasil perpindahan atau impart energi kinetik. Jadi energi kinetiknya dari sistem ini. Energi kinetiknya ada dua komponen utama, yaitu massa dan kekakuan pegas. Oke, selanjutnya model getaran, yaitu penyusun idealisasi sebuah persamaan getaran. Karena semua permasalahan dalam setiap getaran itu harus kita bisa modelkan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, misalkan karena pada hakikatnya getaran itu adalah gangguan. Di setiap industri, di setiap permesinan, sebuah getaran adalah hal yang tidak diinginkan. Misalkan pada industri pengolahan air, pompa, jika pompa itu bergetar, maka umur pompa itu pun akan decrease atau menurun. Dan biasanya jika terjadi getaran di atas ambang toleransi, itu berarti kita harus melakukan perawatan atau maintenance untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih fatal. Nah, dalam penyusunan idealisasi model getaran itu ada dua. Satu, menggunakan sistem konservatif. Asumsi dari energi total sistemnya yaitu tetap. Jadi getaran menghasilkan energi atau gayanya itu tetap, tidak naik maksimal, juga tidak turun. Syukur-syukur dia tidak bergetar. Kemudian ada pendekatan dari sistem kekekalan energi dengan asumsi energi total sistem dinyatakan dengan energi potensial dan energi kinetik. Energi total sistem, energi kinetik, dan energi potensial. Di mana energi potensial satu sistem adalah tetap dan kedua sistem adalah sama dengan 0. Jadi ada kesetimbangan energi. Perhitungan ini ada total, hanya kinetik energi ditambah energi potensial. Yang equation berikutnya adalah derivatif atau integral penurunan dari energi kinetik plus potensial. Oke, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan gedung pembelajaran ini, misalkan di BR 2.1 lantai 2, getaran bebas sistem 1 derajat kebebasan. Misalkan kolom-kolom struktur ini kita abaikan masanya, tapi kita perhatikan kekakuannya untuk mewakili kekakuan dari struktur tersebut. Masanya adalah massa floor bed dari lantai setiap ruang kelas. Jadi XT ini
mewakili dari perpindahan atau simpangan dari pergerakan gedung itu sendiri. T adalah fungsi dari waktu. Maka jika ada gaya eksternal, misalkan dalam gedung ini diterpa oleh angin yang sangat kencang, maka nanti akan gedung dinyatakan bergoyang, tapi terjadi tahanan karena kekakuan dari kolom itu sendiri. Selain kekakuan kolom itu sendiri menahan dari massa dari lantai tersebut. Ini merupakan salah satu contoh sistem derajat 1 derajat kebebasan seperti yang tadi dicontohkan oleh Tegar. Misalkan ini bentuk dari pohon, tapi di sini saya mencontohkan adalah gedung, ya. Jadi gedungnya tertepa angin, dia pergerakan kiri ke kanan dari x0 ke x aksen dengan sepanjang fungsi waktu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan Yusuf. Ya, pertanyaan saya sih ini Pak. Berarti yang dimaksud derajat itu lebih kayak arah dari gerakannya gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Arah gerakannya jadi satu arah. Seperti itu, 1 derajat kebebasan. Oke. Bisa tanya lagi Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya dia arahnya itu lebih dari 1 itu ada nggak sih Pak? Oke. Dalam getaran mekanik itu ada beberapa bab. Yang kita bahas hari ini adalah bab 1 derajat kebebasan. Nanti ada bab lagi, insya Allah kita sampaikan di depannya, yaitu double degree of freedom. Dia ada 2 derajat kebebasan. Dan satu lagi itu multi degree of freedom. Oke, 1 derajat kebebasan saya contohkan misalkan seperti pergerakan gedung. Double degree of freedom kita di awal saya sampaikan seperti pergerakan shock absorber pada kendaraan. Karena kendaraan itu tidak hanya membanting dari kiri ke kanan, tapi ketika kita belok dia kan ke kiri ke kanan. Nah, itu double degree of freedom. Kemudian nanti ada lagi multi degree of freedom. Bisa diambil contoh juga shock breaker dari sebuah kendaraan yang kompleks. Jadi dia tidak ke kiri ke kanan, tapi juga bisa memutar torsional seperti itu. Mungkin kalian pernah mengamati sebuah suspensi kendaraan yang dia bisa mengatasi bumper atau polisi tidur misalkan. Ketika bumper shock breaker kanan dan shock breaker kiri dia simultan. Ketika dia terkena gangguan disturbance di sebelah kiri, tapi sebelah kanan dia tetap stabil. Oke kan? Jadi dia mempertahankan bodi mobil itu tetap steady, tetap tenang. Jadi ketika ada gangguan di ban kiri, dia hanya naik, dan ketika gangguannya itu merata di ban, dia naik saja. Tapi ketika gangguannya tidak merata, misalkan hanya sebagian ban, dia hanya miring. Nah, miring itu multi degree of freedom, ya. Karena jika hanya single degree berarti dia hanya naik ke atas, mau gangguannya lebar, mau gangguannya kecil. Tapi kalau gangguan multi degree of freedom, ketika gangguannya kecil dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sekarang masuk ke persamaan sistem getaran. Kalau tadi kita membedah mengenai pemodelannya. Sekarang setelah pemodelannya tetap kita mendapatkan massa, kita tetap mendapatkan kekakuan, tapi di sini dan mendapatkan gaya. Karena massa, percepatan, gaya, kekakuan dia akan meredam. Meredam di sini adalah setiap pergerakan sebuah getaran pasti ketika gangguannya dihilangkan, getaran yang ideal adalah dia akan kembali ke posisi semula. Dan semua persamaan getaran ya mereka meliputi sistem matriks. Persamaan getaran sistem secara umum dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriks dari massa dengan fungsi X, matriks
damping dengan fungsi X, matriks kekakuan dengan fungsi X, dan menghasilkan matriks dari sebuah gaya. Seperti tadi, karena setiap getaran itu memiliki fungsi waktu. Jadi setiap waktu jika dia stabil besarannya, dia tetap steady. Tapi kalau dia setiap waktu misalkan getarannya dalam frekuensi sekian, waktu sekian, amplitudenya sekian, dalam waktu sekian, nah itu udah posisinya matriks. Mungkin ada pertanyaan, matriksnya ordo berapa, volume matriksnya berapa ke berapa. Nah itu nanti mengikuti kasus yang kalian kaji. Oke, persamaan ini merupakan kumpulan-kumpulan persamaan diferensial simultan berdasarkan fungsi waktu dari turunan kekekalan energi yang tadi, energi kinetik, energi potensial, dan tidak hanya melibatkan asumsi pegas yang seperti ini K dan dampingnya, termasuk asumsi inersia dan redaman viskosnya. Oke, sekarang persamaan sistem getaran. Suatu rigid body yang mengalami gerakan planar adalah ketika pusat masanya bergerak pada sebuah bidang dan bodi yang berputar sumbu tetap. Oke, jika kasusnya seperti itu, maka hukum Newton 2 berlaku. Hukum Newton kedua adalah sigma F sama dengan massa kali percepatan. Dan di mana nanti sudah disebutkan ada center gravity sama dengan momen inersianya. Oke, bisa digambarkan seperti ini free body of diagramnya. Misalkan sebuah struktur dikenakan gaya-gaya eksternal, dia akan berpusat pada center of gravity-nya. Kemudian setiap gaya yang mengenai sebuah struktur dan ada jarak pasti akan menghasilkan sebuah momen. Oke? Begitu pula dengan momen gaya internalnya atau yang bisa kita sering sebut gaya inersianya. Jadi kesetimbangan gayanya sigma F dari eksternal atau gangguan eksternal sama dengan sigma F dari efektifnya si struktur tersebut. Begitu pula dengan momennya. Jika gaya eksternnya melebihi dari gaya efektif dari inersianya, maka struktur itu ditakutkan akan gagal kerja. Oke, sebagai penutup, berikutlah turunan dari question yang sebelumnya. Sigma F eksternal sama dengan sigma efektivitas dari struktur. Maka misalkan di sini saya gambarkan sebuah SDOF, single degree of freedom. Dia ada massa, ada kekakuan pegas, ada damper koefisiennya. Kemudian karena M energi potensial, sering kita jumpai adalah energi potensial dari yang dipengaruhi oleh gravitasi. Maka M kali percepatan gravitasi, maka nanti menghasilkan fungsi dari percepatan. Fungsi percepatan disebut M double dots. Oke. Nanti kecepatan karena ada damper, kecepatan kan dia dipengaruhi massa. Misalkan kita eksitasi, kecepatan dia akan melambat ke posisi semula. Maka C fungsi single dot. Oke, Cx dot. Dan Kx adalah dari koefisien pegas itu sendiri. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini? Cukup ya, berarti sudah paham semua. Sebelum saya tutup, mari saya lanjutkan dengan presensi. Oke, berikut presensi perkuliahan kita hari ini. Seperti biasa, silahkan akses di Siakat. Berikut barcode-nya dan kode presensi untuk perkuliahan pada hari ini.
Mungkin cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada perkuliahan hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.